Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikri. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Munculnya Elit Modern di Indonesia, karya dari Robert Van Niel. Sebelum memulai video, berikut adalah spesifikasi buku dari Munculnya Elit Modern Indonesia. Nah, isu utama yang diambil dari buku ini ialah memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama pada abad ke-20, baik masyarakat, akselerasi perubahan sosial, politik dan pembaharuannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita pergerakan. Nah, jadi di sini pada dasarnya kita akan membahas politik etis, dan dalam politik etis tersebut juga melahirkan sebuah pergerakan baru atau gerakan nasionalis dari orang-orang Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana sejarah dari politik etis yang diberikan Belanda kepada orang Indonesia, karena timbulnya keprihatinan golongan-golongan di Belanda terhadap orang pribumi yang kesejahteraannya dan kemakmurannya berkurang akibat sistem tanam paksa. Nah, dikisahkan juga di sini terdapat perdebatan di parlemen Belanda pada saat itu untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda. Jadi ibaratnya terdapat sebuah kaum di Belanda yang peka atau prihatin terhadap melihat kondisi masyarakat pribumi saat itu akibat dari penjajahan dari Belanda ini. Nah, jadi dalam buku ini juga menjelaskan terdapat pedagang Arab, Cina, Eropa, dan orang Indonesia. Seperti biasa dalam penulisan sejarah dari orang Belanda pasti bisa menjelaskan kondisi orang-orang yang ada saat itu. Memang sudah ciri khas banget lah gitu di dalam kajian-kajian orang Belanda. Pasti mereka langsung membahas mengenai bagaimana orang Indonesia itu sendiri, atau bagaimana asal-usul kebudayaannya, ciri khas kebudayaannya. Mereka gali di dalam sana melalui beberapa buku-buku karyanya. Politik etis yang dikeluarkan oleh Belanda ini diduga hanya suatu trik atas tuntutan luar negeri. Pemerintah Belanda memerintah secara tidak langsung dengan menggunakan perantara ajudan atau pembantu mereka untuk berhubungan kepada rakyat. Hal ini untuk memenuhi tuntutan pemerintahan saja. Nah, kembali ke awal, mungkin pemerintahan Belanda itu nggak begitu serius atau nggak terlalu menanggapi, asalkan mereka sudah menerima atau melaksanakan apa yang telah dituntutkan. Oke, dah semua clear gitu kan. Di dalam masyarakat Indonesia terbagi dua golongan. Nah, ini akibat dari gerakan politik etis tersebut, priai dan kaum petani. Bentuk dari politik etis ini berupa diberikannya sekolah rakyat. Sekolah rakyat pasti pernah nenek-nenek kita bercerita mengenai masa sekolah mereka tersebut yang terdahulu. Mereka menyebut kami sekolah rakyat dulu. Tuh, nenek dulu nama sekolahnya sekolah rakyat. Atau pendidikan untuk pribumi sebagai bentuk balas budi dari Belanda. Jadi di sini dalam politik etis ini lebih ke bagaimana tingkat kualitas pendidikan orang pribumi atau Indonesia itu lebih diperhatikan atau lebih dibagikan kepada rakyat Indonesia itu sendiri, lebih dipedulikan. Dan di buku ini juga menjelaskan dalam masa praktik politik etis melakukan
pergerakan dari orang Indonesia, salah satu contoh Syarikat Islam, dan juga dijelaskan bagaimana jalannya pergerakan tersebut, bagaimana pergerakan itu bisa lahir, bagaimana pemikiran yang dibawakan oleh pergerakan tersebut, sehingga nanti Syarikat Islam juga akan terbagi dua, yang salah satunya melahirkan paham komunis di Indonesia. Nah, di sini juga terdapat pecahan lagi dalam Syarikat Islam, dan dijelaskan dalam buku itu terjadi perpecahan yang salah satunya adalah berisikan paham komunis yang kita tahu dengan PKI. Nah, itulah asal muasal sejarah PKI lahir di Indonesia, dari situ asalnya. Jadi ya, temuan dan kesimpulan yang saya dapat dari buku ini ialah temuan di masa politik etis tidak hanya orang pribumi dan kolonial di dalamnya, tetapi juga dituliskan terdapat juga orang-orang Arab, India, Cina, dan Eropa yang berperan sebagai pedagang di Indonesia. Nah, di balik penjelasan politik etis yang dalam buku ini juga terdapat beberapa siapa saja atau golongan-golongan saja yang berperan penting pada masa itu dalam perjalanan politik etis. Nah, di sini juga tertuliskan bahwa terdapat ikut andil dalam pedagang-pedagang Eropa, Cina, Arab, India, dan lainnya gitu. Kesimpulan dari buku yang saya baca ini ialah buku ini menyangkut bagaimana tata mengetahui sejarah. Buku ini menyangkut bagaimana kita mengetahui sejarah politik etis itu sendiri lebih mendalam dan gaya pembacaan sejarah yang berbeda, karena ini dituliskan oleh orang Belanda, bukan gaya-gaya bahasa nasionalis dari buku-buku pelajaran sejarah dari Indonesia. Karena pada umumnya kan kita tahu pas belajar politik etis itu belajarnya di saat SMA atau SMP dengan gaya-gaya nasionalis, dan juga penggambarannya itu hanya penggambaran umum di sana. Dan dari sini juga kita tahu beberapa asal mula pergerakan yang ada sehingga mempengaruhi pemikiran nasional yang menghasilkan kemerdekaan. Nah, di balik itu semua, disinilah seperti yang diajarkan di SMA, yang dimana dulunya pergerakan atau perjuangan pahlawan-pahlawan itu hanya berbatas dalam konteks daerah. Nah, dari masa inilah atau yang dalam buku ini diceritakan bahwa pergerakan itu sudah mencakup nasional atau sudah ada kesadaran nasional gitu di kalangan elit-elit kita dulu, dan bersifat tradisionalis menjadi nasionalis dari semua tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Nah, itulah hasil review buku dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan. Silahkan dibenarkan atau di komen saja di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living, but I don't really care what they all say.